Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya sebelah kiri masih kosong tuh. Yang ini sebelah kanan juga. Tolong kasih jalan yang kosong. Nah. Baik, ini sebelah kanan banyak kosong ya. Kosong sebelah kanan. Iya. Yang di jalan bisa maju sedikit ya biar jalannya panjang. Ya, silahkan ini sebelah kiri. Alhamdulillah, sambil nunggu yang banyak bisa dari tempat duduk. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Iya, udah habis tempatnya. Nah, saya silakan duduk semuanya. Jamaah rahmatullah. Entah sudah berapa kajian yang kita hadir, tapi terkadang makna dan diri yang kita dikaji itu kurang lengkap. Di antara makna kebersamaan kita, sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, itu adalah menguatkan keimanan yang saudara. Tapi terkadang penduduk di sini nggak kenal dengan yang di kanan dan di kiri. Iya. Dan itu nggak peduli. Seakan-akan tidak ada urusan dengan orang yang di kanan dan di kiri. Adalah bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membina ukhuwah sampai ketika sholat, beliau memerintahkan agar mereka sering lembutkan tangannya dengan saudaranya untuk merapatkan sholat. Nah, anak kalau boleh tanya, antum kenal sama ini pakai baju mungkin? Belum. Di tadi nempel duduknya. Coba deh jemaah, anak akan mulai sampai antum kenalan dengan yang di kanan dan di kiri.
Di luar juga. Benar. Ini fenomena yang kita dapatin. Tanya nama dari mana? Nah, boleh jadi yang di kanan antum calon mertua antum. Boleh jadi, jemaah. Nah, udah semuanya. Kita kadang ngomong udah semuanya, udah. Ini memang nggak mau kenalan, jemaah. Jadi, ya, biarlah. Tapi kita udah ngajak. Hal ini usahakan sebelum Ustadz datang, antum sudah ngobrol sama saudara antum. Assalamualaikum, ahlan sahlan. Bid'ah Ustaz. Bid'ah. Mana yang bid'ah? Ini sesuatu yang dianjurkan, jamaah. Selesai sholat kita berzikir. Nah, tapi setelah kita berzikir, kita kayaknya baru ketemu yang di kanan kita dari tadi belum. Boleh jadi dia masbuk mungkin. Ucapkan assalamualaikum kaif hal. Dari mana antum? Ngobrol jamaah. Boleh jadi yang di kanan antum atau di kiri antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Nggak tahu apa jamaah. Nggak tahu. Kadang-kadang kita meremehkan orang. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Dan kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Maka semoga dengan kita menjaga al-ukhuwah Islamiyah itu diberkahi hidup kita jemaah. Ahibati fillah. Orang kapitalis itu selalu berpikir bagaimana memanfaatkan segala yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Bahkan orang kapitalis itu mereka menghitung keuntungan yang belum dia dapatkan sebuah kerugian. Keuntungan dia yang belum dia dapatkan itu kerugian. Contoh, kalau dia punya toko di pinggir jalan, tahu-tahu ada pembongkaran paving. Orang kan nggak bisa beli kan ke toko ini. Apa kata mereka? Rugi saya. Rugi apanya Bapak? Saya seharusnya tiap hari omset itu 10 juta. Gara-gara paving ini saya rugi. Apakah dia memang sudah tahu dia akan dapat untung itu? Enggak. Tapi dia sudah masukkan itu kepada kerugian. Sesuatu yang seharusnya dia dapatkan, tapi dia dapatkan. Padahal wallahu alam, dia bisa dapat atau tidak. Kalau bicara amalan sunnah, apa definisinya sunnah? Mana mau kasih hadiah? Siapa yang tahu? Kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa. Nggak dosa tuh. Masya Allah. Nah, kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi jemaah. Sahih. Antum punya definisi lain. Nah, Masya Allah, makna sunnah secara umum, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Jadi mengamalkan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, itu artinya beribadah sesuai dengan sunnah. Rugi. Ya, seharusnya seorang muslim berpikir seperti itu. Maka kelak pada hari kiamat, ketika Allah datangkan neraka Jahannam, waji'a yawma idzim bi Jahannam, yang tadi kita dengar imam membacanya ketika salat subuh. Di rakaat pertama. Waji'a yawma idzin bi Jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insan. Wa anna lahu dzikra. Pada hari itu melihat neraka dihadirkan di hadapan dia. Dia ingat dengan segala dosa dia. Dia ingat dengan segala apa yang dia kerjakan. Apa yang seharusnya dia lakukan. Cuma dia nggak lakukan. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada hari itu?
Hari itu bukan untuk beramal. Hari itu untuk hisab. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, andai kata aku melakukan, berbuat untuk kehidupanku. Yang bermaksiat menyesal karena berbuat maksiat. Yang soleh, yang taat, menyesal kenapa dia tidak menambah ketaatannya. Kenapa aku tidak lakukan itu? Kenapa aku waktu kurban dulu beli kambing yang 2,5 juta? Padahal aku bisa beli yang 25 juta. Iya, artinya dia mampu. Uang itu dia tinggal, jemaah. Harta dia tinggal semuanya. Artinya dia merugi. Kenapa aku tidak lakukan itu? Kenapa aku nggak berangkat haji pada waktu itu? Aku milih bangun rumah. Aku milih beli ini. Aku milih beli ini. Kita akan menyesal. Kenapa waktu kajian itu aku telat ya? Kok duduk soft pertama mungkin pahalaku lebih banyak, lebih besar. Kenapa aku waktu itu kok satu hari cuma 1 juz baca Quran? Padahal aku punya waktu lebih untuk membaca. Aku seharusnya baca 2 juz, aku seharusnya baca 3 juz. Kenapa waktu itu aku puasa hanya sebulan 3 kali? Tanggal 13, 14, 15 semuanya. Padahal seharusnya aku puasa Senin Kemis. Yang puasa Senin Kemis juga akan menyesal. Kenapa aku hanya puasa Senin Kemis? Padahal aku mampu untuk puasa lebih dari itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu yang seharusnya diperlombakan. Orang sekarang lomba apa? Dunia. Ahibati fillah. Kalau bicara keuntungan yang sebenarnya adalah keuntungan yang kekal dan abadi. Kalau antum dapat untung, alhamdulillah Ustaz, hari ini anak untung Ustaz. 1 M. Untung enggak? Tapi sore nanti habis. Antum tahu ini untung habis nanti sore ini. Apakah itu keuntungan? Makanya orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa dia terus numpuk harta, nimbun harta? Karena dia takut. Ini akan pergi, dia yakin itu. Dia akan meninggalkan dunia ini. Maka kalau bicara rugi yang sebenarnya, ini kerugian yang kekal dan abadi. Kalau cuma rugi, aduh rugian Ustaz, tapi insya Allah besok dapat untung lagi. Nah itu bukan kerugian, masih ada harapan. Dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Wallah penjara jemaah. 5 kali dalam sehari kita harus laporan. Antum bagaimana kalau wajib lapor sepekan 2 kali? Di mana? Polsek Jatinegara. Datang laporan lagi. Gimana perasaan antum? Allah menderita. Nah itu. Dan kita laporan sama Allah paling enggak sehari. Penjara. Wa jannatul kafir. Surga buat orang-orang kafir. Walaupun hidup mereka menderita tetap seperti di surga mereka. Mereka hidup tanpa aturan. Aturan Tuhan. Mereka bikin aturan sendiri. Mereka jalankan sendiri tapi melupakan aturan Allah Azza wa Jalla. Allah itu sayang sama kita. Tapi masih ada yang buruk-buruk sangka sama Allah. Ana ini udah taat Ustaz. Ana udah hijrah. Tapi ekonomi masih sulit. Ana digugat cerai sama istri Ana. Ana di PHK dari tempat kerja Ana Ustaz. Kok kayak gini Ustaz ya? Katanya Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ana ini udah bertakwa Ustaz. Ah ini nih. Merasa bertakwa itu artinya belum bertakwa. Antum berburuk sangka sama Allah itu bukti antum belum bertakwa. Antum ingat Nabi Ayub, Nabi. Dikasih penyakit sama Allah. Anaknya meninggal semua. Bangkrut sampai habis hartanya.
diuji di fisiknya, ditinggalkan oleh masyarakat. Setelah 18 tahun beliau berdoa mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dhurr. Dan Ayub ketika menyeru Tuhannya mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Aku ditimpa sesuatu yang membahayakan aku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Enggak berubah. Kita baik dikit, dikasih musibah banyak, merasa enggak pantas anak dapat musibah ini. Allah lebih sayang sama antum daripada orang tua antum. Itu yang kita lupa. Maka syariat-syariat diturunkan karena kasih sayang Allah. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Nggak ingin mempersulit hidup kalian. Di surat Al-Baqarah ayat 143. Allah mengatakan, innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap umat manusia itu sangat pengasih dan sangat penyayang. Nabinya, Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat alam semesta. Bukan hanya untuk kaum muslimin. Mereka yang menggambarkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai sosok yang menakutkan, bengis. Dia nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Burung mengeluh kepada Nabi SAW. Onta pun berbisik kepada Nabi SAW. Bagaimana seorang Yahudi ketika dia sakit anaknya, yang dia pernah membantu Nabi SAW. Nabi datang ke rumahnya. Nabi datang ke rumahnya dalam kondisi anak ini sakit parah, kritis. Maka Nabi SAW mengatakan kepada anak ini, qul la ilaha illallah. Anak itu melihat kepada bapaknya yang Yahudi dan dia juga Yahudi. Kata bapaknya, ati Abul Qasim. Patuhi Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Anak itu bersyahadat kemudian meninggal dunia. Sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat At-Taubah, satu ayat sebelum terakhir, ayat 128, Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan. Yang utusan ini sebenarnya dari diri kalian sendiri. Bukan dari jenis yang lain. Sangat berat baginya. Sangat berat bagi Nabi SAW. Kalau ada perkara yang menyulitkan umatnya, beliau merasa berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah dikasih dua pilihan. Melainkan beliau akan memilih yang lebih ringan. Selama itu bukan dosa. Beliau akan pilih yang lebih ringan. Sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Beliau begitu semangat bersungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ahibati fillah. Di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW, Nabi menjelaskan semua yang dibutuhkan sama kita. Semuanya. Tapi kita kadang nggak mau belajar. Dikasih tahu nggak mau tahu. Dalam hadis riwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Ma min abdin mu'min. Coba kita renungkan hadis ini. Tidak ada seorang pun yang beriman illa walahu dzambun ya'taduhu alfainata ba'da alfain. Tidak ada satupun seorang mukmin melainkan dia punya dosa yang dia biasa melakukannya dari waktu ke waktu lainnya. Antum sadar nggak? Benar nggak ini katakan Nabi SAW? Terbukti nggak dengan diri kita? Kemarin kita tobat. Setelah berapa hari kita ulangin dosa yang sama. Pekan lalu kita sudah janji nggak akan melakukan lagi. Tapi pekan ini terjadi lagi padahal sudah niat. Nabi mengatakan itu. Au dzambun huwa alaihi muqim. Atau dia punya dosa yang terus dia lakukan. La yufariquhu hatta yufariqad dunya. Sampai mati nggak ditinggalin dosa itu. Jadi modelnya kita itu ada yang berbuat dosa, tobat, kemudian berbuat dosa lagi. Terus kayak gitu jemaah. Nggak berhenti. Tapi ada yang berbuat dosa itu terus dia kerjakan tuh dosa sampai mati. Nggak bertobat. Orang mukmin itu diciptakan memang diuji. Dikasih fitnah. Itu orang beriman. Tawaban nasiyah. Dia selalu bertobat, tapi dia lupa. Kita udah tobat, kita lakukan lagi. Idza dzukira dzakara. Tapi orang beriman itu kalau dikasih peringatan, diingatkan, ingat. Itu bedanya. Dia memang pelaku dosa, dia nggak berhenti berbuat dosa, dia nanti lupa. Subhanallah jemaah. Kemarin Ramadan gimana semangat antum? One day one juice. Wallah, sampai ada satu teman, mudah-mudahan tahun depan Masjid Al-Fatah ini bisa praktek. Ada teman kita di Surabaya. Al-Fatah berapa rakaat sholatnya? 11. Nah, ada kawan kita di Surabaya, dia di musola. 10 hari terakhir, 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Itu sampai miring-miring, gitu Ustaz. Miring ke sini. Kadangkala keluar sebentar, cari makan, kok belum ruku-ruku yang ini jemaah. Arti kondisi Ramadan itu semangat jemaah, semangat, wallah semangat jemaah. Selesai Ramadan masih semangat. Sholat malam masih dikerjain. Sholat duha masih dikerjain. Sodako masih dikerjain. Puasa pun masih puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih ada semangat itu. Syawal lewat masuk ke bulan Dzulqa'dah. Kita ini tanggal 29. 29 Dzulqa'dah. Setelah meninggalkan Ramadan 49 hari. Bagaimana kita jemaah? Qurannya yang one day one juice masih dikerjakan. Masih Ustaz, jadi 1 halaman. Dari 1 juz, jadi 1 halaman. Alhamdulillah, masih dikerjakan. Tapi ada yang sudah sama sekali. Wallah sibuk Ustaz, enggak. Antum lupa, antum berbuat dosa. Kata siapa Ustaz? Kata Nabi SAW. Kata Nabi. Kita berbuat dosa lagi. Nanti berbuat dosa lagi. Yang diceritakan Nabi SAW bukan orang lain, kita jemaah. Pesan Nabi SAW, zakir. Diingatkan. Maka antum kalau lihat saudara antum, Allah Ustaz, saudara ana ini udah gak pernah datang kajian. Dulu padahal dia yang ngajak anak kajian Ustaz. Ya antum sekarang yang mengingatkan dia. Atau yang ambil tangannya. Pendidikan itu jamaah, kadangkala ada yang dengan lisan. Kasih tahu, dengar. Ada yang nggak bisa. Antum pegang tangannya, ayolah berangkat. Bismillah. Dia diangkat tangannya. Berangkat dia. Antum bawa dia.
Dan kita akan masuk ke 10 awal Dzulhijjah. Ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Kembali kepada kasih sayang Allah ya. Allah kasih lagi musim kebaikan. Ada apa di 10 awal Dzulhijjah? Tadi kita dengar imam juga baca surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin. Allah bersumpah demi fajar. Dan demi 10 malam. Sebutkan Ibnu Abbas 10 malam ini. 10 awal Dzulhijjah. Boleh jadi besok. Mulai malam ini ya. Menjadi malam pertama. Atau lusa. Kalau bulan ini 30 hari berarti besok lusa. Besok malam. Besok malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 hari ini. Nggak ada, jangan. Antum mau cari? Nah, setahun berapa hari? 300 berapa? Kalendernya siapa itu? Nah, itu amalan awal Dzulhijjah. Dzulhijjah kita bicaranya bulan-bulan Islam. Berapa hari jamaah? 354, 355 kadang-kala. Nah, iya beda 11 hari kadang-kala jamaah. Sama? Masih. Dari 354 hari itu. Nggak ada yang beramal soleh di dalamnya lebih utama daripada 10 awal Dzulhijjah. Wah, kita nggak tahu kita akan sampai ke 10 awal Dzulhijjah apa enggak. Hari ini banyak berita kematian. Kemarin banyak berita kematian. Tiap hari pengumuman kematian. Kita hanya nunggu antrian. Tapi paling tidak kita tahu ada keutamaan. Dan kita punya tekad untuk mengamalkan. Perkara ajal datang ya sudah. Kita mati di atas niat baik. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Walal jihad fi sabilillah. Nabi menegaskan, walal jihad fi sabilillah. Enggak. Jihad di jalan Allah pun nggak bisa menandingi. Illa rajulun. Kecuali jihad yang modelnya seperti ini. Seperti apa? Seorang laki-laki. Kharaja bi nafsihi wa mali. Dia keluar. Meninggalkan rumahnya. Membawa hartanya. Jiwa raganya. Menuju ke medan perang, dia tewas dibunuh. Hartanya dirampas oleh musuh. Dia nggak pernah balik ke rumahnya. Yang seperti ini tidak tertangani. Artinya kalau mujahid ini menang, beramal soleh di awal Dzulhijjah masih lebih utama. Hadits rawahul Bukhari. Jamaah rahimakumullah, seperti apa pahala jihad? Siapa yang tahu? Nah, amalan mujahid itu seperti apa? Kalau pahalanya Masya Allah. Mujahid itu ketika dia tewas di jalan Allah akan diampuni dengan awal tetesan darahnya. Akan dikasih kesempatan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Akan diamankan dari hari yang penuh dengan ketakutan kelak pada hari kiamat. Diselamatkan dari fitnah kubur. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Mau antum jemaah? Allah, 72 Ustaz. Satu aja ruwet yang di sini Ustaz.
Nah, di sana nggak ada ruwet. Nggak ada. Di sini dunia, antum mau punya satu, mau punya dua, mau punya tiga, mau punya empat. Ini tempat ujian. Di sana tempat menikmatin hasil ujian. Seperti apa sih amalan orang mujahid fi sabilillah? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim datang seorang laki-laki. Supaya antum bisa bayangin ya. Anak kepingin antum semua nanti dapat menyerap pesan ini. 10 awal Dhul Hijjah ini benar-benar sangat mulia. Kalau Nabi SAW membandingkannya dengan jihad. Atau para sahabat membandingkannya dengan jihad. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya. Dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Sebanding, setara. Kata Nabi SAW, ma'ajidu. Nggak ada. Nggak. Lalu Nabi mengatakan kepada orang ini, hal tastati. Supaya dia juga bisa menyerap pesan Nabi SAW. Saya nggak ada. Amalan yang sebanding sama jihad nggak ada. Antum bisa bayangin resiko orang berjihad. Kalau dia menang boleh jadi dia cacat seumur hidup. Sebagian sahabat itu cacat nggak ada jari-jarinya. Sebagian nggak ada tangannya. Perang atau pulang dari perang Badar. Nabi SAW mengatakan, hal tastati, engkau bisa nggak? Idza kharajal mujahid, kalau seorang mujahid keluar dari rumahnya pergi ke medan jihad. Ini orang keluar pergi ke medan jihad, engkau masuk ke masjidmu. Fatakum wala taftur, engkau terus sholat di tempat itu. Dan nggak berhenti sholat. Watasum wala tuftir, engkau puasa terus dan tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kata orang ini, waman yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang bisa melakukan itu? Ada yang bisa melakukan itu ya? Ada. Maka Nabi SAW mengatakan nggak bisa. Sampai mujahid itu pulang. Kalau mujahid itu berjuang 2 bulan. Engkau sholat nggak berhenti selama 2 bulan. Engkau puasa nggak berhenti selama 2 bulan. Bisa? Nggak bisa. Sekarang nih 10 awal Dhul Hijjah. Jihad tidak bisa menandinginya. Kecuali jihad yang orang itu tewas dan hartanya dirampas. Itu tidak tertandingi. Kita mau nggak sekarang jamaah? Memanfaatkan 10 awal Dhul Hijjah ini. Di hadis yang lain, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr. Atau afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baiknya hari sepanjang tahun di dunia ini 10 awal Dhul Hijjah. Ada riwayat lain yang mengatakan khairu ayyamid dunya ya azka, yang paling suci. Yang jelas ini perlu dimanfaatkan sama kita. Kalau mau beruntung, kalau enggak ya terserah. Ada beberapa hadis dhaif, hanya sekedar mengingatkan bahwasanya beramal di dalam 10 awal Dhul Hijjah ini yudha'af bisab'i mi'ah. Dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Ada riwayat yang mengatakan juga puasa di awal Dhul Hijjah ini itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Dan qiyamul lail di 10 awal Dhul Hijjah ini seperti qiyam Lailatul Qadar. Tapi hadis itu dhaif. Kita nggak butuh dengan hadis-hadis dhaif ini. Cukup hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa enggak ada hari-hari yang lebih baik beramal soleh daripada beramal di 10 awal Dhul Hijjah ini. Apa yang perlu diamalkan? Yang pertama, berangkat haji.
Di 10 awal Dzulhijjah ini, semua amalan yang mungkin diamalkan bisa dilakukan 10 awal Dzulhijjah. Berbeda dengan 10 akhir Ramadan. Iya, di situ ada Lailatul Qadar, betul. Tapi bisa nggak kita haji di 10 akhir Ramadan? Iktikaf, bisakah kita iktikaf di 10 awal Dzulhijjah? Bisa nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa. Iktikaf itu bisa diamalkan sepanjang tahun. Kita beriktikaf. Di 10 awal Dzulhijjah bisa iktikaf. Salat malam bisa. Berpuasa bisa. Memberi buka orang puasa bisa. Semuanya bisa. Jadi semua amalan 10 akhir Ramadan bisa diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi amalan 10 awal Dzulhijjah nggak semuanya bisa dipindah ke sana. Di 10 awal Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari Arafah ini hari Allah membanggakan hamba-hambanya. Bagaimana Allah berkata kepada malaikat-malaikat itu, lihat tuh hamba-hambaku. Atauni syu'than ghubran. Mereka datang kepadaku dalam kondisi lusuh, berdebu, meninggalkan keluarganya. Mau apa mereka datang? Itu nggak dilakukan di 10 akhir Ramadan. Baik. Yaumul Id. Nyembelih kurban. Berapa kurban yang disembelih di dunia ini, ya? Di Indonesia kira-kira berapa juta yang dikorbankan untuk Allah Azza wa Jalla? 1 juta? Oh, lebih besar. Di Mekah aja bisa 3 juta. Untuk jemaah haji. Di Indonesia ini ada 220 juta muslim kira-kira. Kalau yang berkorban anggap 5%. Berapa juta? Nah, 10 juta berapa? 11 juta. Nah, bayangin antum. Bisa 11 juta. Kalau itu 5% yang berkorban. Kalau 2,5%. 5 juta lebih. Ini benar-benar hari yang paling mulia. Maka kalau bicara amalan apa yang perlu dikerjakan, berangkat haji. Nggak punya fulus, Ustaz. Niat. Antum niatnya. Ada orang yang berangkat haji tanpa fulus. Tapi dengan niat. Ada seorang yang katakan, antum mau berangkat haji? Ya maulah. Bismillah. Bikin paspor. Ya Allah. Benar kata dia. Benar. Ada orang yang punya fulus nggak berangkat haji. Miliaran. Puluhan miliar. Ratusan miliar. Dia bisa biasa pindah-pindah dari negeri ke negeri yang lainnya. Haji belum. Mau berangkat. Allah katakan enggak berangkat. Maka niatkan. Kalau kiranya antum nanti mati belum berangkat, mati punya niat soleh berangkat haji. Ya buktikan niat itu dengan daftar. Kalau punya fulus, saat anak nggak punya fulus, ya udah tabung, bismillah. Anak punya fulus cuma 100.000, saya tabung. Insya Allah, ya Allah, kepingin berangkat haji. Hadami alaf. Padahal berangkat haji mahal. Tapi 100.000 semua dimulai dari yang kecil. Walaupun kita tahu haji itu wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Tapi apa berarti dia nggak boleh niat berangkat haji? Boleh. Dan khususnya buat para wanita ya. Para wanita ini, engkau kalau punya harta, punya emas yang kau simpan, berangkat haji. Jual. Kenapa? Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narol jihad afdalal amal. Kita melihat jihad ini amalan yang paling mulia. Kita ini perempuan, afala nujahid. Apa kita nggak ikut berangkat jihad? Kata Nabi SAW, lakunna jihadun la qitala fi. Kalian punya jihad yang nggak ada perang. Apa? Hajjun mabrur. Berangkat haji. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala sejak mendengar hadis itu hampir nggak pernah meninggalkan haji.
Harus ada kesempatan berangkat haji. Nah ini amalan yang tadi jihad, nggak ada yang bisa menandingi, coba. Berangkat haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Nggak ada balasan yang pantas buat yang haji mabrur kecuali surga Allah SWT. Yang kedua, perbanyak puasa. Kita kemarin puasa Ramadan. Puasa Syawal 6 hari. Puasa Dzulqa'dah 3 hari. Paling enggak 13, 14, 15 atau 3 hari terserah. Sekarang nih kita masuk ke 10 awal Dzulhijjah, puasa. Puasanya kapan? Terserah. Mau puasa 5 hari? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, fadhol. Karena termasuk amal soleh puasa ini. Mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, silahkan. Loh Ustaz, tapi katanya ada riwayat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan nggak pernah ngelihat Nabi puasa di 10 awal Dzulhijjah. Iya. Bukan berarti Nabi tidak menganjurkan puasa. Istri yang lain menceritakan Nabi puasa. Jadi boleh jadi beliau nggak puasa untuk menjelaskan kepada umat kalau puasa itu nggak wajib. Itu hanya anjuran. Untuk memberikan kemuliaan kepada umatnya. Tapi yang jelas beramal soleh di dalamnya harus diperbanyak. Puasa sunnah. Kita udah tahu pahala puasa ya. Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa 1 hari ya Allah. Ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Allah akan jauhkan dia dari api neraka 70 tahun. Kita tuh ada hari kita bersentuhan dengan neraka. Kita bersentuhan dengan neraka. Kapan? Ketika melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Itu benar-benar berada di atas neraka jahanam. Tapi ada orang yang berada di atas neraka tidak tersentuh dengan api. Dengan amalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu." Nanti ketika melewatin sirat yang nggak bisa cepat karena amalnya sedikit, kurang, nggak mungkin dia bisa cepat dan selamat karena nasabnya yang mulia, nggak bisa. Nih, puasa termasuk amalan yang menyelamatkan kita dari api neraka ketika melewatin sirat nantinya. Puasa itu akan hadir, akan belain kita, akan jadi tameng buat kita. Wasaumu junnah, kata Nabi SAW. Puasa itu tameng, perisai. Salah satu perisai dari api neraka dan perisai dari syahwat. Maka perbanyak puasa sunnah, khususnya puasa Arafah. Nabi SAW mengatakan tentang puasa Arafah, siyamu yaumi Arafah. Jamaah. Ada nggak banner di pinggir jalan yang menceritakan tentang fadilah 10 awal Dzulhijjah ini? Coba yang punya fulus ya. Yang punya fulus antum sewa. Mana yang paling bagus? Oh mahal Ustaz, nggak apa-apa, ini jadi pahala antum. Antum ingatkan penduduk Jakarta yang lewat. Depanmu ada hari Arafah ya. Kita masuk 10 awal hari terindah. Hari Arafah dihapuskan dosa 2 tahun. Banyak loh orang yang nggak tahu jamaah. Yang tahu aja perlu diingatkan. Makanya sering omongkan ke teman-teman, antum ngelihat Indomie itu siapa yang nggak kenal sama Indomie? Tapi masih diiklankan sampai hari ini. Sampai hari ini. Berulang kali. Dengan uang yang sangat besar mereka beriklan. Mereka cari orang-orang terkenal untuk mengiklankan produk mereka yang sudah dikenal puluhan tahun. Puasa Arafah ini cuma setahun sekali. Lupa orang. Mungkin, tahun lalu anak ingat ada puasa Arafah. Sekarang gara-gara utang numpuk lupa dengan puasa Arafah. Antum ingatkan. Wallahi jemaah antum ingatkan ya. Ingatkan. Antum ingatkan di handphone antum bikin status yang punya fulus tadi pinggir jalan. Boleh kan? Boleh apa nggak boleh? Yang penting bayar fulus. Yang penting bayar antum. Teman-teman Jakarta jangan lupa 10 awal Dzulhijjah. Ada puasa Arafah. Yang iklan di jalan kurban kebanyakan. Karena jualan kurban dia. Jadi diiklankan kurban karena dia jualan
Kurban, ingatkan fadilah kurban supaya beli. Ya, innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Tapi tadi, yang punya fulus, cobalah. Jadi kita ini dalam berdakwah, ada hal-hal yang belum dilakukan orang, yang belum tersentuh, itu kita garap, sama. Satu dapat hidayah. Satu orang baca umpamanya. Lalu dia puasa gara-gara tulisan antum. Insya Allah antum dapat bagian pahalanya. Gimana kalau 10 orang yang baca kemudian dia puasa Arafah? Gimana kalau 100 orang? Allahu Akbar jemaah. Makanya hari kiamat kadang-kadang orang lihat kok banyak pahala dia. Dia nggak tahu. Tapi Allah catat buat dia. Allah ingat dengan semua yang diamalkan manusia. Apa puasa Arafah? Kata Nabi SAW, ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah. Aku berharap kepada Allah diampuni dosa tahun lalu dan yang akan datang. Rawahu Muslim. Kan nggak wajib Ustaz. Ya, kalau sudah bicara nggak wajib, kita ketemu orang-orang yang ngomong nggak wajib, susah memang jemaah. Tapi urusan cari fulus, nggak sunnah aja dicari sama dia. Bukan nggak wajib, nggak sunnah. Yang makruh digarap sama dia. Yang ketiga, memperbanyak sholat. Jaga rawatibnya. Yang kemarin kita jaga rawatib di bulan Ramadan, kita jaga lagi rawatib kita. Kita jaga sholat malam kita. Banyakan orang berpikir sholat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Sholat tarawih itu sholat malam. Sholat malam. Yang bisa dilakukan sepanjang tahun. Hanya saja di bulan Ramadan ada anjuran untuk berjamaah. Selain itu silakan antum sholat. Ba'dal isya. Antum sholat sudah. 10 awal Dzulhijjah. Pokoknya habis isya anak nggak mau pulang dari masjid lah. Takut pulang anak tidur. Ya sudah. Antum di Al-Fatah sholat. 2. Sampai antum tutup dengan witir, antum baru pulang. Tapi lebih baik sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Tapi kalau di rumah Ustaz, tidur yang ada Ustaz. Nah, ada kita perlu suasana aja, mah. Perlu suasana. Bukan riya. Terus terang, ada orang ketika habis sholat nanti nih, kita habis kajian, dia sebenarnya nggak kepingin sholat duha. Walau sholat syuruk tadi. Dia mau pulang, tapi lihat loh, semuanya pada sholat. Nah sholat lah, masa nggak sholat? Allahu Akbar. Itu bukan riya. Dia termotivasi dengan suasana. Makanya kita kadang-kadang perlu suasana yang baik. Ketika orang-orang, antum besok mau puasa? Enggak. Antum, insya Allah anak puasa. Fulan, insya Allah anak puasa. Semua pada mau puasa. Anak puasa juga lah. Gitu kan. Itu motivasi. Nggak ada masalah. Motivasi seperti itu tetap diniatkan buat Allah Azza wa Jalla. Maka sholat nih. Yang tadi kau ke rumah dia nggak bisa sholat. Mana yang lebih utama? Pulang ke rumah nggak sholat. Dia di masjid sholat. Di masjid sholat. Kalau bicara lebih utama, ya lebih utama di rumah sholat. Gitu loh, seperti itu. Maka usahakan. Bangunkan istrinya. Bangunkan anak-anaknya 10 awal Dzulhijjah. Sa'id ibn Jubair yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Itu kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah ini ya, orang itu kalau punya ilmu, jadi semangat. Dia bersungguh-sungguh yang sampai orang lain nggak bisa nyaingin dia. Sampai Sa'id mengatakan, la tudfi'u surujakum layalil ashr. Di 10 awal Dzulhijjah malam-malamnya kalian jangan matikan lampu kalian. Maksudnya jangan tidur kalian. Jangan matikan lampu kalian. Cuma 10 hari jemaah. Kalau kemarin 10 akhir Ramadan, ini ada 10 hari lagi. Apa kita nggak bisa manfaatkan hal itu? Kemudian bicara sholat malam ketika Jibril ngasih wasiat Nabi SAW. Wa'alam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahui Muhammad. Kemuliaan orang beriman itu qiyamul lail. Kenapa? Dia sholat tatkala orang-orang tidur. Dia sholat tatkala tidak ada yang melihat dia. Dia sholat tatkala matanya mengantuk. Tidak ada yang tahu. Tapi antum akan lihat orang-orang mulia.
Di siang hari antum lihat fulan, Masya Allah. Anak kalau lihat fulan kok seneng ya? Dimuliakan sama orang. Dia punya sholat malam yang tersembunyi, boleh jadi. Tapi kalau antum sholat malam, paginya nggak usah cerita. Kadang-kadang kita sholat malam pagi ya, aduh. Antum kenapa matanya merah? Ya itulah, kata Ustadz 10 awal Dzulhijjah ini suruh sholat malam gitu, Masya Allah. Perlu antum cerita, sebagian salafus soleh itu kadang-kala kalau nangis dia mengatakan, ya Allah, kok flu gini anak ya? Berusaha menyembunyikan amalan. Ketika dia di rumahnya sedang baca Quran, tahu-tahu ada temannya yang masuk, dia tutup Quran. Alhamdulillah. Supaya nggak ketahuan amalan dia. Sampai ada yang berzikir di depan sohibnya dengan menggerakkan lisannya tapi menutup mulutnya. Nah, sekarang antum kalau mau berzikir nggak ketahuan orang pakai apa? Masker. Iya, pakai masker sudah. Jadi kalau lihat pakai masker, jangan dituduh sakit atau apa. Boleh jadi dia sedang menyembunyikan zikir. Nah, kemudian yang keempat, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, zikir secara umum. Bagaimana di surat Al-Hajj Allah menyebutkan tadi insyaallah yang dibaca oleh imam kita, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka mengingat nama Allah di hari-hari maklumat. Di hari-hari yang sudah dimaklumi. Jumhur ulama berpendapat ayyamul ashr. 10 awal Dzulhijjah ini. Jadi kalau bicara zikir, semua amalan, mau jihad, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau sedekah, Nabi SAW pernah ditanya, mana yang paling afdol di antara mereka? Di antara yang sholat ini mana yang paling afdol? Di antara orang-orang yang puasa mana yang paling afdol? Di antara yang berangkat haji mana yang paling afdol? Jawabannya satu Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Siapa yang tahu? Nah, ikhlas. Kalau semuanya ikhlas, kirim-kirim ke belakang. Aktsaruhum lillahi dzikran, kirim-kirim ke belakang. Nah, yang paling banyak zikirnya. Yang paling banyak zikirnya. Tadi sholat subuh, apakah sama pahala semua yang sholat di masjid ini? Nggak sama. Boleh jadi tadi yang di antum, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, sekali antum baca. Antum baca subhana rabbiyal a'la sekali. Yang kedua, ketiga, keempat mikirin sandal. Sandal yang taruh di mana, seperti itu. Nah, itu mungkin terjadi. Sama sholatnya, satu soh bacaan imamnya sama. Tapi yang paling mulia semuanya, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Maka perbanyak 10 awal Dzulhijjah ini. Ada zikir khusus. Yaitu bertakbir sebenarnya jamaah ya. Memperbanyak takbir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan dari Nabi SAW, ma min ayyamin a'zam indallah. Nih, tidak ada hari-hari yang a'zam, yang lebih agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Wala ahabba ilaihil amalu fihinna. Dan tidak pula ada hari-hari yang lebih dicintai sama Allah beramal soleh di dalamnya min hadhil ayyamil ashr. Dari 10 awal Dzulhijjah ini kata Nabi SAW. Apa yang perlu dilakukan? Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Rawahu Ahmad. Maka di hari-hari itu kalian akthiru. Perbanyak. Perbanyak apa? Tahlil. La ilaha illallah. Kalau kemarin antum mungkin la ilaha illallahnya 10 kali, masuk 10 awal Dzulhijjah, jadikan 100 kali. Jadikan 1000 kali. Nabi suruh perbanyak. Wat takbir, takbir. Perbanyak takbirnya. Kemarin antum berapa kali bertakbir? Wat tahmid. Dan memuji Allah. Mengatakan alhamdulillah. Maka perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
terbanyak itu dari mulai masuk malam awal Dzulhijjah. Jadi bukan nunggu nanti malam lebaran doang, enggak. Di 10 awal Dzulhijjah mulai antum perbanyak. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum biasanya di 10 awal Dzulhijjah yakhrujani ila suq, berangkat ke pasar. Karena pasar itu tempat kumpulnya orang. Di masjid orang kumpul berapa lama sih? Berapa lama antum lihat orang kumpul di masjid? Setelah duhur mungkin 30 menit. Habis itu bubar sudah. Kosong masjid itu. Asar seperti itu. Pasar kapan sepinya? Tadi anak turun dari stasiun, jalan kaki, udah buka tuh pasar jamaah. Buka subuh-subuh. Ya Allah, ini sholat subuhnya di mana mereka? Apa mereka di Al-Fatah mungkin sholat subuhnya? Itu sudah buka jamaah. Ramai sekali. Sampai kapan tuh pasar? Mungkin yang di sini sampai jam 10? Sampai zuhur? Sampai jam berapa jamaah? Hah? 24 jam. Allahu Akbar. Masa 24 jam? Iya. Oh, ganti-ganti yang jualan gitu. Masya Allah. Nih, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar. Ngapain? Yukabbirani. Untuk bertakbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Kira-kira orang pasar kalau melihat antum takbir, ingat, mengamalkan amalan yang sunnah di saat dilupakan sama manusia, katalah mereka lalai, itu pahalanya besar sekali. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ibadatun fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di masa yang penuh dengan fitnah, kekacauan, itu seperti hijrah ke Nabi alaihissalatu wassalam. Artinya itu mengamalkan sunnah Nabi ini, ngajarkan sunnah Nabi kepada mereka. Maka usahakan jemaah, diniatkan. Siapa di sini imamnya atau siapa, berangkat sama jamaah ke sana sambil belanja umpamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi memang antum akan terasa aneh jemaah kalau sendirian. Makanya jangan sendirian antum. Jangan sendirian. Nggak usah harus pakai apa? Pakai toa, pakai mikrofon, enggak. Ini ke pasar ya. Kemudian wakana Umar. Kalau tadi Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Wakana Umar yukabbiru fi qubbatihi bimina. Umar di Mina itu proses menunggu ibadah haji atau pas ketika di Tarwiyah, Umar itu bertakbir di tendanya dengan suara yang lantang. Wa yasma'uhu ahlul masjid. Maka yang di masjid dengar takbirannya Umar, yang di masjid ikut bertakbir. Karena yang di masjid banyak orang bertakbir, wa yukabbiru ahlul aswaq. Akhirnya orang-orang yang di pasar itu semua pada bertakbir jemaah. Kita itu perlu mengingatkan. Hatta tertajmina takbirun. Mina itu penuh dengan takbir. Kalau nggak ada yang mulai, siapa yang akan mulai? Maka teman-teman usahakan. Nanti 10 awal Dzulhijjah, antum pagi umpamanya ke pasar, sudah berangkat. Habis sholat subuh, ya Allah jamaah, 3-4 orang umpamanya berangkat ke pasar. Insya Allah nggak ditangkap sama Satpol PP. Nggak, aman. Kalau pakai mikrofon mungkin ada bermasalah. Takbir sudah. Takbir. Makanya kembali jemaah, ada banyak hal yang seharusnya diamalkan, tidak diamalkan. Karena orang nggak tahu. Yang tahu lupa. Antum hadis ini insya Allah tiap tahun dengar. Oh iya, sahih. Sudah diamalkan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian nanti kalau sudah masuk 10, masuk tanggal malam 10 ya, atau di hari Arafah itu sudah dianjurkan takbir setiap selesai sholat ya. Ini dikenal dengan at-takbir al-muqayyadah. Maka perbanyak jamaah. Kemudian sebagian ulama berpendapat
seperti Al-Imam Syafi'i itu memperbanyak takbir kalau melihat hewan kurban. Ya, hewan kurban. Kadang-kadang kan sekarang dijual di pinggir jalan ya. Seperti itu kita langsung Allahu Akbar, Allah ini yang bakal dikorbankan buat Allah. Ingat gitu. Taib, kemudian perbanyak sodakoh. Kita semua tahu dengan fadilah sodakoh ya. Dan jangan takut ya untuk bersodakoh banyak. Karena mana qasad sodakatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangin harta. Enggak. Dan perhitungan sodakoh pada hari kiamat itu persentase. Persentase. Jadi antum yang punya uang 1 juta, sodakohnya 100 ribu. Berapa yang antum sodakohkan? 10%. Kalau ada fulan punya uang 1 miliar, sodakohnya 1 juta. Berapa persen? Hah? 0,1. Bayangkan jamaah. Padahal 1 juta. Yang ini cuma 100 ribu. Makanya perbanyak sodakoh. Gak perlu melihat berapa jumlah. Tapi usahakan antum melihat anak kepingin sodakoh separuh harta anak. Sekali-kali. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Dia ingin. Antum melihat ya bagaimana Umar. Umar ini masuk Islamnya terlambat. Dibandingkan Utsman bin Affan. Berapa tahun telat Umar bin Khattab? Nah, siapa yang mau jawab? Berapa tahun Umar terlambat masuk Islamnya? Nah, 3 tahun. 7. 5. 6 tahun kelima. Kira-kira Umar masuk Islam tahun kelima? Kenabian. Karena Hijriah jamaah. Terlalu lama. Kenabian. Tapi bagaimana Umar tahu-tahu posisinya di belakang Abu Bakar? Kok bisa ngalahkan Utsman? Kok bisa ngalahkan Ali? Kok bisa ngalahkan Abdurrahman bin Auf? Kok bisa mengalahkan Talha bin Ubaidillah yang mereka masuk Islam di tahun pertama Islam? Itu semangatnya Umar. Bagaimana dia ingin mengalahkan Abu Bakar, bukan mengalahkan Utsman. Bukan mengalahkan yang lainnya. Ketika dia punya rezeki, hari ini. Kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar, ya hari ini. Kalau enggak bakalan sudah. Umar punya harta hari itu cukup banyak. Dia bawa separuh ya. Itu insya Allah peristiwa tahun 9 Hijriah ketika perang Tabuk. Dibawa separuh hartanya. Ditanya sama Nabi SAW. Mada tarakta li ahlik. Ini sodakoh terang-terangan itu nggak apa-apa jemaah. Nggak apa-apa. Jadi antum kalau ada orang sodakoh terang-terangan jangan mengatakan, oh tuh riya fulan. Jangan. Sudah urusan niat, urusan dia sama Allah. Allah mengatakan intubdus sadaqat fani'imah. Kalau kalian sodakoh terang-terangan baik itu gitu. Baik. Jadi bukan terlarang, tapi kalau disembunyikan lebih baik nantinya. Karena memang Nabi nyuruh para sahabat sallallahu alaihi wasallam untuk bawa sodakohnya dibawa sama Umar. Mada tarakta li ahliku. Yang kau tinggalkan buat keluargamu apa? Ini persentase. Berapa persen kau tinggalkan buat keluargamu? Mithlahu. Sama seperti ini. Separuhnya berarti kan. Duduk sudah Umar di situ. Nungguin Abu Bakar. Itu jiwa kayak gitu yang kita kayaknya nggak punyanya. Yang menyebabkan Umar bisa mengalahkan Utsman, Ali, dan yang lain. Ditunggu sama. Karena dia paham pertandingan perlombaan itu di sini nih. Untuk meraih keridhaan Allah SWT. Datang Abu Bakar naruh hartanya. Mungkin jumlah hartanya tidak sebanyak Umar. Atau sama. Umar nunggu. Ditanya sama Nabi SAW. Mada tarakta li ahlik. Apa yang kau tinggalkan buat keluarga? Allah wa Rasul. Allah dan Rasulnya. Kata Umar, nggak mungkin aku ngalahkan Abu Bakar. Nggak mungkin sudah. Umar masih belum mampu menyerahkan semua hartanya. Sekarang boleh nggak Ustaz? Orang mensodakokan semua hartanya? Jangan. Nanti antum minta-minta sama orang. Iya. Makanya sodakoh. Ya. Yang wajar lah.
Tapi kalau antum punya keimanan yang kuat, mensedekahkan hartanya lain lagi. Namun Allah mengatakan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bas." Engkau jangan jadi orang yang pelit dan jangan jadi orang yang loyal semuanya, enggak. Engkau punya kewajiban ya terhadap anakmu, istrimu, orang tuamu, maka perhatikan hal itu. Tapi yang jelas 10 awal Dzulhijjah antum siapkan. Ana mau sedekah lah. Sudah siapkan uangnya. Ini buat 10 awal Dzulhijjah. Kalau antum mati, sudah keluar dari harta antum insya Allah. Sudah ada yang dipersiapkan. Kemudian berkurban jemaah. Berkurban yang terbaik. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Di surat Al-Hajj ini 34. Allah mengatakan, dan untuk setiap umat kami jadikan buat mereka ibadah menyembelih. Mengucurkan darah. Ini bukan sodako. Bukan sodako biasa, memang kita beli dengan uang. Tapi ini mengucurkan darah. Semua umat ada. Makanya kalau kita lihat masih ada di negeri kita orang-orang itu yang menyembelih sapi lalu kepalanya dilarungkan ke laut. Ya. Menyembelih domba. Dalam agama kita ada. Tapi untuk Allah kita nyembelih. Nabi SAW kalau nyembelih itu yang paling indah. Setelah sholat Idul Adha, beliau sembelih kurbannya. Disebutkan kabsyain, saminain, amlahain. Wah, ini domba yang gemuk, yang bertanduk, yang indah sekali dipotong. Maka kalau antum ke pasar, jangan tanya mana yang paling murah. Mana yang murah? Jangan tanya mana yang paling bagus. Tanya mana yang paling bagus. Itu. Oh bagus banget ya. Terus sekarang yang murah yang mana? Apa? Antum cuma tanya yang paling bagus. Paling nggak tahu gitu yang paling bagus. Berapa harganya dikatakan? Harganya 9 juta. Insya Allah, ya Allah, anak punya rezeki yang mau beli. Antum perlu gitu loh. Jadi ketika antum datang, ya Allah itu kalau anak korbankan. Nabi Ibrahim alaihissalam apa yang dikorbankan? Anaknya. Antum nggak perlu anak antum. Sekarang lagi rame korban perasaan. Katanya. Korban perasaan. Ada sahabat Nabi. Zaid. Ana lupa namanya. Ketika perang Tabuk. Nabi SAW tadi yang nyuruh sahabat bersodakoh. Diwajibkan berangkat jihad. Bagi yang punya kemampuannya. Ada 7 sahabat datang kepada Rasul SAW. Mereka nggak punya fulus. Mereka nggak punya kendaraan. Mereka nggak punya bekal. Tapi mereka cuma punya niat. Lalu Nabi SAW menolak mereka. Beliau mengatakan SAW, la ajidu ma'ahmidukum alaih. Nggak ada kendaraan buat kalian. Nggak ada bekal buat kalian. Pasukan yang sudah siap itu 30.000. 30.000 orang. Ini 7 orang mau nambah, nggak ada kendaraan buat mereka. Akhirnya mereka pulang. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tawallaw wa'ayunuhum tafidu minad dam. Hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang nangis mereka. Cuma nangis mereka. Karena mereka enggak, ya Allah ya. Akhirnya salah satu dari mereka, Z insya Allah namanya, di malam hari dia sholat malam. Setelah sholat malam dia doa. Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami untuk berangkat jihad. Tapi Engkau tidak jadikan buat kami harta yang kami bisa berangkat jihad. Engkau juga tidak jadikan di Nabi SAW yang bisa untuk membawa kami, ya Allah. Maka malam ini, aku sedekahkan kehormatan aku, ya Allah. Jadi dia sedekahkan kehormatannya buat orang yang pernah mencela dia, memaki dia, sudah dia maafkan semua. Sudah selesai malam itu dia berjanji sama Allah. Pagi hari Nabi SAW tanya, habis sholat subuh berjamaah, man tasaddaqa al-bariha atau man tasaddaqa al-laila? Siapa yang tadi malam sedekah? Kan Nabi memang lagi ngumpulin sedekah ini. Untuk perang itu ngumpulin sedekah Nabi SAW. Nabi tanya, siapa yang tadi malam sedekah? Diam semua. Tanya lagi yang kedua kali ya. Nggak ada yang jawab. Tanya lagi yang ketiga kali, Z jadi ingat, apa aku mungkin yang dimaksud Nabi SAW? Lalu dia mengatakan, ana ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, qad taqabbalallahu sadaqatak. Allah sudah menerima sedekah.
Maka tadi ketika antum nggak punya harta, niatkan. Apa yang bisa antum berikan? Antum maafkan orang lain. Kadang-kadang orang ini sudah nggak kurban, nggak sodako, tapi menyimpan dengki, dendam. Jadilah orang baik. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, paling tidak antum jaga keburukan antum dari diri orang lain. Tapi itu mungkin jamaah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas, usahakan memanfaatkan hari-hari itu dengan amal soleh. Karena akan bacakan beberapa pertanyaan mungkin yang bisa Anda jawab. Yo, ini belum sortir. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah puasa Arafah mengikuti Arab atau pemerintah Republik Indonesia? Ini setiap tahun terjadi pertanyaan jamaah. Jadi memang dari dulu ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hilal. Di sini pentingnya kita memahami bulan-bulan Islam. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang tanya tentang hilal. Bulan sabit itu. Kenapa bulan itu kok nggak kayak matahari? Matahari kan sudah bulat kayak gitu. Tapi bulan ini mengalami pengecilan. Dia dari kecil kemudian menjadi besar lalu menjadi kecil. Lalu Allah katakan, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka, hilal itu adalah untuk penetapan waktu-waktu ibadah. Buat manusia. Waktu-waktu untuk dunia juga mereka. Wal hajj. Dan penentuan untuk ibadah haji. Itu pakai hilal. Khilaf di antara para ulama, apabila terlihat hilal bulan Dzul Hijjah di satu negeri, apakah negeri yang lainnya wajib mengikuti? Seperti Ramadan juga. Ini masalah fikih yang dibahas oleh para ulama. Sebagian mengatakan ikut negeri-negeri mereka. Jadi hilal itu muncul di sini, ya sudah yang negeri sini ngelihat. Kalau mereka ngelihat, mereka wajib puasa. Di tempat lain nggak ngelihat, ya nggak wajib puasa. Ada yang berpendapat nggak cukup satu ngelihat, semuanya wajib. Nah, berkaitan dengan negeri kita, ya kalau umpamanya terjadi perselisihan, kita berpatokan kepada hilal yang di negeri kita. Ru'yatul hilal yang negeri kita. Sekarang kan jadi ribut karena teknologi. Dulu 100 tahun yang lalu, bagaimana orang Indonesia tahu wukufnya orang di Mekah? Pakai telepon, wukuf kapan? Insya Allah. Nggak ada jemaah. Mereka kan nggak tahu 200 tahun yang lalu. Indonesia bagaimana anunya? Puasanya dan Idul Adhanya. Apakah ngikutin Mekah? Ya nggak bisa, informasi nggak ada gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya memang mungkin pendapat yang lebih kuat itu, ya setiap negeri ikut hilal mereka. Walaupun tetap akan ada ulama yang mengatakan enggak, kalau urusan Idul Adha beda sama Ramadan katanya. Enggak, sebenarnya patokannya sama. Apa patokannya? Hilal. Patokannya sama. Bukan patokannya wukuf, tapi patokannya hilal. Itu yang Allah jadikan sarana untuk menetapkan satu Dzul Hijjah. Dan sama satu Ramadan, satu Syawal semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya udah terjawab. Apakah di hari tasyrik seorang boleh melaksanakan puasa Daud karena hari-hari sebelumnya sudah melakukan puasa Daud atau melaksanakan puasa Daud setelah hari tasyrik? Hari tasyrik termasuk hari yang tidak boleh puasa. Jadi antum kalau mau puasa, ini 10 awal Dzul Hijjah nih. Sudah, puasanya bukan Daud. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 9 umpamanya. Setelah itu tanggal 10, 11, 12, 13 antum nggak puasa lagi. Jadi mulai tanggal 14 mungkin dimulai puasa Daudnya. Insya Allah jamaah. Bagi yang belum menikah dan melihat fitnah begitu besarnya, hendaklah puasa Daud. Bagi yang sudah menikah tapi masih terfitnah lagi, apa yang dilakukan? Ya puasa Daud juga antum. Jangan berpikir. Nah,
Ustadz, kurban itu kan untuk satu keluarga. Kurban itu untuk satu keluarga. Di daerah saya, satu kambing untuk satu orang. Bagaimana Ustadz? Iya, satu kambing itu satu orang yang berkurban. Tapi dia berharap pahalanya untuk keluarganya. Makanya, yang tidak boleh potong rambut, potong kuku itu siapa? Yang punya hewan kurban. Ini juga ada amalannya. Jadi kalau masuk awal Dzulhijjah, fala ya'khudhanna, kata Nabi SAW, jangan ngambil rambutnya, kukunya, ya. Itu jangan dipotong sudah. Yang mau berkurban. Di sini juga ada khilaf di antara para ulama. Bagaimana kalau dia ini mau kurban tapi hewan kurbannya belum beli? Apakah larangan itu berlaku buat dia? Dia kan insya Allah anak mau kurban Ustaz. Sudah ada hewan kurbannya. Insya Allah anak mau beli tanggal 5 Ustaz. Dzulhijjah. Apakah dia sudah terkena larangan itu? Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan enggak. Karena dia belum tentu kurban. Belum ada hewan kurban dia. Tapi lebih baik udah jaga-jaga. Jaga-jaga. Karena ini berkaitan dengan hewan kurban yang dia milikin. Jadi satu hewan, satu kambing itu atau satu domba itu untuk satu orang. Dan ya Allah jamaah. Kurban ini nggak butuh duit banyak sebenarnya. Kenapa? Karena antum itu bukan bicara sodako, tapi berkurban. Antum sembelih, sepertiga antum makan sama keluarga. Sepertiga antum taruh di kulkas. Sepertiga antum bagikan. Iya jamaah. Artinya selesai. Ini bukan bicara sodako. Kalau sodako daging, antum beli daging bagikan. Itu sodako daging. Tapi yang sedang antum lakukan apa? Berkorban. Mengucurkan darah. Meregangkan nyawa. Itu yang dilakukan. Makanya boleh antum makan. Berarti kalau bicara sodakonya berapa persen sodakokan? Sepertiga cuma. Jadi kalau harga kambingnya 3 juta. Cuma 1 juta sebenarnya. Tapi kan ini bicara nyawa ini regangkan. Jadi kalau antum mau hitung-hitungan matematika, iya ya. Insya Allah ya. Boleh nggak Ustaz? 1/4 Ustaz. Boleh. Loh boleh jemaah. Yang penting harus ada yang disodakohkan. Antum baca penjelasan para ulama. Yang lebih utama, iya tentulah. Ana berikan kepada saya. Tapi sunnah tetap makan dari hewan kurban itu. Antum makan bersama keluarga antum. Apakah ketika menyerahkan ke panitia kita sebutkan untuk satu keluarga? Ya enggak, tetap kurbannya satu orang. Dan dulu enggak pakai panitia-panitiaan. Jadi antum beli hewan kurban, bawa ke rumah sudah. Taruh di rumah belakang, anak-anak suruh kasih makan. Besok kita potong. Allah Ustaz, anak nggak bisa ngulitin. Kulitnya nggak boleh dijual. Jadi luka-luka dikit nggak apa-apa kulitnya. Antum goreng aja kulitnya nanti. Nah, kan orang itu kadang-kadang, ya Allah Ustaz, anak nggak ahli dalam mengulitin. Itu orang ngulitin dengan bagus karena memang biasanya untuk dijual gitu loh. Tapi kan kalau selamat kita ngasihnya sama orang enak. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan memang tadi bukan untuk dijual. Antum belajar sama keluarga antum, anak antum. Memang anak pernah potong kambing di rumah sama anak-anak. Itu 2 jam belum kelar-kelar ngulitinya jamaah. Anak ngomong ya Allah ya. Kalau nggak ahli itu kayak gini gitu kan. Nah, apa Ustaz? Apa saja amalan seorang akhwat yang sedang datang bulan? Karena jika seorang muslimah berhalangan, otomatis tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Makanya niat. Niatkan untuk mengagungkan 10 awal Dzulhijjah dengan ibadah. Ketika sakit, ketika berhalangan, itu ditulis sama. Nah, dan masih banyak amalan tadi bertakbir ya. Kalau memang nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, perbanyak takbir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sodako, kemudian bikin berbuka buat orang yang puasa, mungkin kayak Masjid Al-Fatah sudah diumumkan. Dari awal Dzulhijjah ada buka bersama di sini umpamanya. Ada buka yang dibagikan seperti itu. Dan jamaah ini kalau antum datang ke masjid pas ada acara buka bersama, antum jangan selalu berpikir antum mau nerima. Antum bawa juga dari rumah. Antum ke warung, ana beli buat 2 orang. Taruh di sana.
Antum dapat pahala orang yang puasa nih jamaah. Makanya di Arab itu kadang-kala berantem. Ana melihat di depan ana sendiri berantem orang itu pasang sufroh ya. Sufrohnya ini, sufrohnya bapak-bapaknya dia. Dia ingatnya seperti itu. Ternyata ada orang lain yang tahu-tahu pasang sufroh di sana. Ini sampai berantem jemaah. Enggak bisa katanya. Ini bicara pahala. Anda mau kasih makan orang gitu loh. Anda juga mau kasih makan orang. Sama nih. Ya seharusnya nggak perlu berantem. Maksudnya sudah satu sufroh itu makanannya double. Nggak ada masalah seperti itu. Tapi kita biasanya cari yang mau berbagi susah. Bukan berantem ya. Yang cari yang mau ngasih susah gitu Ustaz. Nah Ustaz, bagaimana hukumnya jika membayar hutang puasa di hari awal Dzulhijjah? Lebih baik dibarengi atau tetap puasa sunnah dulu saja niatnya? Nggak masalah sebenarnya. Ketika engkau berpuasa qadha di 10 awal Dzulhijjah ini nggak ada masalah. Tapi usahakan nanti ketika tanggal 9 itu diniatkan memang untuk puasa Arafah. Barakallahu fikum. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas. Ada Persis juga ormas. Mungkin ada banyak ormas lainnya. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu, waktu anak SD, Anda ditanya sama tetangga, yang tetangga jauh lah. Fik, antum kalau, nggak antum dulu ya. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Anak mau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli wa madiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Makanya tadi ada amal antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Nama Ansor dan Muhajirin, kalau sampai menyebabkan perpecahan, itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Bismillah, izin minum ya. Alhamdulillah. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya Allah Ansor. Yang Muhajirin, ya Allah Muhajirin. Ini mau berantem. Sama-sama Muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Abida' wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah? Aku masih hidup nih di antara kalian. Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat ya seperti itu. Jadi bukan seperti madhab ya. Enggak. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Antum tinggal pelajari. Kalau antum dapat amalan, antum pelajarin apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik.
Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat. Bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat. Karena tadi nggak belajar. Baik, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir jamaah. Ustadz, kalau hati galau, khawatir, karena orang yang kita sayangi takut pindah ke lain hati. Doa apa yang harus kita baca? Ini jamaah, antum korbankan. Waktunya antum nggak bisa korban kambing, ya korbankan perasaan tadi. Ya kalau bicara cinta. Siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Dan banyak cintanya yang tidak tersampaikan. Sampai ada istilah kutunggu jandamu. Nggak boleh, dosa itu sama. Dosa, antum nunggu jandanya orang berarti antum nunggu suaminya mati, nunggu suaminya bercerai, nggak boleh. Antum doakan kalau memang sudah takdirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang antum benci itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang antum suka itu buruk. Nggak tahu. Kalau sekarang ada seorang yang antum sukai, antum berdoa. Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair. Itu pernah duduk di depan Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah bersama Abdullah bin Umar, bersama Abdullah bin Zubair, bersama Urwah bin Zubair. 3 anaknya Zubair sama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Lalu mereka mengatakan tamannu. Coba kalian berangan-angan. Abdullah bin Zubair berangan-angan untuk menjadi khalifah. Khalifah. Dia menjadi menguasai Hijaz. Mus'ab bin Umair berangan-angan, aku berangan-angan menikah dengan 2 wanita. Yang pada waktu itu sangat cantik. Simbol kecantikan 2 perempuan ini. Yang satu namanya Sukainah bintil Husain. Sukainah, anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang satunya namanya Fatimah binti Talha bin Ubaidillah. InsyaAllah mudah-mudahan enggak salah namanya. Yang satunya Sukainah, yang satunya Fatimah. Dan aku berangan-angan untuk menjadi gubernur Irak. Urwah bin Zubair berangan-angan aku kepingin jadi guru lah. Yang orang-orang itu ngambil ilmu dari aku. Adapun Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berangan-angan, aku berangan-angan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ya, semakin tinggi di antara 4 orang ini yang paling berilmu itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia minta 1. Aku minta diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 3 orang ini semua yang diinginkan terjadi. Abdullah bin Zubair jadi khalifah di Hijaz pada waktu itu. Mus'ab bin Zubair dapat mengumpulkan 2 perempuan itu. Sukainah sama Fatimah. Dan dia jadi gubernur di Irak. Abdullah bin Zubair terbunuh ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dipenggal, disalib akhirnya Abdullah bin Zubair oleh Hajjaj bin Yusuf pada waktu itu. Mus'ab bin Umair terbunuh, kepalanya dipenggal juga. Walaupun dia sudah menikah dengan 2 perempuan tersebut dan menjadi gubernur di Irak sana. Yang Urwah bin Zubair, ya dia jadi ustadz, jadi guru lah. Tinggal yang diharapkan itu Abdullah bin Umar. Karena yang diminta sama Abdullah bin Umar itu akhirat. Bukan urusan dunia. Maka kalau antum cinta sama seorang perempuan, cintailah karena Allah SWT. Dan kalau ternyata nantinya dia menikah dengan orang lain, boleh jadi Allah sudah sediakan buat antum yang lebih baik dari dia. Nah, berbaik sangka sama Allah. Kalau bicara doa, boleh antum doa, antum sebut nama dia umpamanya. Kalau memang dia wanita solehah, tapi belum tentu soleh. Belum tentu solehah. Boleh jadi antum cinta sama dia karena cantiknya. Dan perempuan dinikahin karena cantik, kaya, bernasab. Dan yang paling penting adalah karena agamanya. Barakallahu fiik ya ma. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Tolong yang kita pelajari hari ini, antum tulis, antum bikin status, antum sebarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.